Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan. Tidak lupa salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan kali ini adalah masalah berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sehingga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta petunjuk, hidayah, karunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Pengasih. Apapun permintaan kita, insya Allah akan dikasih oleh Allah asal kita bersungguh-sungguh. Karena Allah juga Maha Penyayang. Ya, tidak ada yang menyamai penyayangnya Allah. Ya, makhluk mana yang bisa menyaingi penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga merajai seluruh alam dan isinya. Tidak ada yang bisa menandingi rajanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha merajai. Dan Maha Suci, Allah itu Maha Suci. Kita banyak dosanya. Maka kita harus mensucikan diri, bertobat pada Allah, dan akan sejahtera karena Allah itu Maha Pemberi kesejahteraan. Jadi siapapun orang yang akan sejahtera, ya mohon petunjuk, perlindungan, berdoa pada Allah supaya Allah akan mensejahterakan kita semua. Dan Allah Maha Pengaman, ya, memberi keamanan bagi kita semua. Alam semesta ini, manusia semua akan aman kalau kita itu benar bersungguh-sungguh mohon petunjuk pada Allah, berdoa pada Allah supaya kita aman. Maha mengawasi, Maha perkasa, Allah Maha perkasa, Maha kuasa, Maha megah, Maha pencipta. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, langit, bumi, bulan, manusia semuanya, laut, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat, Allah juga Maha melepaskan. Sewaktu-waktu kita diambil nyawanya sudah harus siap, karena Allah Maha melepaskan. Membentuk rupa kita, siapa yang membentuk rupa kita? Allah Subhanahu wa taala. Membentuk rupa, ya, manusia, binatang, semua rupa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menundukkan, ya, segala sesuatu tundukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani melawan Allah. Allah Maha Karunia, pemberi karunia, pemberi rizki. Keadaan ekonomi kita baik disempitkan, dilapangkan, itu adalah ketentuan dari Allah. Karena Allah Maha pemberi rizki, maka kita sering berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan dilancarkan rizkinya, diberkahkan rizkinya, ya, dimudahkan segala urusan. Dan Allah Maha pembuka rahmat dan mengetahui semua urusan manusia.
Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, semua pasti diketahui. Kita di WC ketahuan, kita di jalan ketahuan, kita lagi tidur ketahuan, kita lagi bekerja ketahuan, lagi sholat ketahuan, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak diketahui, semua diketahui oleh Allah. Maha menyempitkan, ya, rezeki kita bisa disempitkan oleh Allah kalau kita itu benar-benar tidak jujur, tidak ikhlas. Kerja yang tidak benar akan disempitkan oleh Allah. Dan Maha melapangkan, Allah bisa melapangkan rezeki kita, ya, bisa melapangkan urusan kita, ya, dan bisa merendahkan kita. Kalau kita itu tidak beriman, bertakwa, kita melanggar aturan Allah, pasti akan direndahkan derajatnya. Tetapi juga bisa ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya, ya, dihormati oleh orang, dihargai oleh orang. Ini karena Allah, ya, dan dimuliakan. Allah Maha memuliakan. Allah Maha menghinakan, bisa menghinakan orang yang berbuat dosa, orang yang selalu berbuat kesalahan, berulang-ulang akan dihinakan oleh Allah. Maha mendengar, segala ucapan-ucapan kita akan didengar oleh Allah. Dan Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada, akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau lari kemana? Pasti Allah melihat kita di gunung, di laut, di jalan, di pasar, di perusahaan, di pekerjaan. Allah melihat kita. Maka jangan sekali-kali berbuat maksiat karena Allah melihat kita. Dan Allah Maha menetapkan jodoh Allah, menetapkan rizki Allah, menetapkan kematian Allah, menetapkan akan terjadi kiamat. Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah itu adil, tidak mungkin kita dirugikan, ya. Perbuatan baik, perbuatan tidak baik, perbuatan ikhlas, tidak ikhlas, semua nanti akan dihitung oleh Allah. Dan Allah Maha adil, tidak mungkin kita itu akan dirugikan oleh Allah. Dan Allah Maha lembut, Maha mengenal. Siapa yang tidak dikenali oleh Allah? Di Amerika, di Israel, di Yerusalem, ya, di Indonesia, di Malaysia, di Jepang, di Brunei, di semua negara di dunia ini pasti akan dikenali oleh Allah. Tidak ada yang tidak dikenal, karena Allah itu Maha mengenal, ya. Oleh karena itu, maka kita bertobat, beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga kita itu akan tenang hatinya, tentram jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kemari, ya, yang diridhoi oleh Allah, kemari masuk dalam golonganku, dan masuk dalam surgaku. Tenang jiwanya, ya. Jadi Maha mengenal, Maha penyantun, Maha agung, Maha pengampun, ya. Siapapun yang bersungguh-sungguh minta ampun, ya pasti akan diampuni oleh Allah. Asal sungguh-sungguh, jangan untuk permainan, ya. Allah Maha pemberi balasan, akan membalas perilaku manusia. Nanti di akhirat akan dibalas. Maha tinggi, maha besar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, Allah Maha memelihara, Allah Maha pemberi kecukupan, Allah Maha menghisab. Nanti akan dihisab oleh Allah, akan dihitung amal kebaikannya, kejelekannya, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah karena perilaku kita yang baik. Allah Maha pemurah, Allah Maha mengawasi. Dimanapun kita berada, pasti akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maha mengabulkan, Allah maha luas, maha bijaksana. Ya, manusia kita kan harus bijaksana, tetapi bijaksananya Allah berbeda dengan biasanya manusia. Kalau manusia kadang-kadang menurut kita saja bijaksana, menurut orang lain kadang-kadang tidak bijaksana, tapi kebijaksanaan Allah tidak ada bandingannya. Dan Allah akan memuliakan manusia yang bijaksana, memuliakan manusia yang benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nanti akan membangkitkan kita di padang mahsyar. Yang mati akan bangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan menyaksikan kita dari lahir sampai meninggal sampai hari kiamat, ya. Di padang mahsyar pasti menyaksikan kita semua. Allah Maha Besar, Allah Maha memelihara alam tata surya, laut, gunung dipelihara oleh Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kokoh, Maha melindungi, Maha terpuji. Ya. Dan Allah yang akan menghitung perilaku kita, evaluasi kita, amalnya banyak mana dengan kejahatan. Allah Maha memulai, Allah Maha mengembalikan, Allah Maha menghidupkan. Semua yang hidup ini karena Allah, dan nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Maha hidup, Maha mandiri, Maha penemu. Semua ditemukan oleh Allah ini, bukan manusia. Ya. Maha tunggal, Maha esa. Nah, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bertauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid i'tiqadiyah, tauhid amaliyah dan sebagainya. Maka intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Allah Maha Esa, Maha dibutuhkan. Allah itu maha dibutuhkan, maha kuasa, maha berkuasa, maha mendahului, dan maha mengakhirkan. Ya. Maha awal, maha akhir, maha nyata, maha tersembunyi. Di mana kedudukan Allah? Tersembunyi, maha tersembunyi. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maha memerintah, maha tinggi, yang paling tinggi derajatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maha penderma, maha penerima taubat. Nah, kita harus bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat dan mensucikan diri. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pembalas. Ya, kalau kita berbuat baik dibalas kebaikan. Ya. Allah Maha Pembalas, maka kita itu harus berbuat baik supaya dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala. Jangan berbuat jahat, maka nanti akan dibalas dengan siksaan api neraka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, menguasai kerajaan yang ada. Kerajaan di muka bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha Pemilik kebesaran dan kemuliaan, Maha Adil, Maha mengumpulkan. Nanti akan dikumpulkan kita semua. Yang hidup semua nanti dimatikan dan akan dihidupkan lagi, akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dimintai pertanggungan jawab. Dan yang sombong dengan kekayaan, Allah Maha Kaya. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maha pemberi kekayaan, Maha mencegah, Maha menyebab kesulitan. Ya. Jadi kalau kita sulit sebenarnya adalah dari Allah, ya.
Karena Allah Maha penyebab kesulitan. Ya karena perilaku kita juga, karena kita itu jauh dari Allah, maka akhirnya menjadi sulit hidupnya. Ya. Allah Maha pemberi manfaat, pemberi cahaya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Pemberi petunjuk, pencipta yang tiada banding, Maha kekal, Maha pewaris, Maha pandai. Ya, kepandaian kita tidak seberapa dengan kepandaian Allah. Kecerdasan kita, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, tidak sebanding dengan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan manusia, intelektual, ada kecerdasan verbal, visual, kinestesis, logis, matematis, intrapersonal, interpersonal, naturalis. Itu kecerdasan manusia, tetapi tidak sebanding dengan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sombong dengan kecerdasan, karena Allah Maha pandai dan Allah Maha sabar. Kesabaran manusia ada batasnya, ya, tapi kesabaran Allah tidak ada batasannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi